Bab 163, Kecurigaan Hanum terbukti. Beberapa hari setelah Hanum berlibur bersama Hangga, mereka mulai kembali menjalani aktivitas seperti biasa. Hangga kini tidak terlalu khawatir jika ia sedang menghabiskan waktu bersama Safa, karena ia sudah berhasil membuat Hanum percaya padanya. Namun rupanya dugaan Hangga salah, semakin hari Hanum makin menaruh curiga pada suaminya karena sikapnya yang mulai aneh. Beberapa kali Hanum memergoki Hangga yang berbicara bisik-bisik melalui telepon, seolah mencegah Hanum untuk mendengar percakapannya. "Mas, sedang telepon dengan siapa? Kenapa bisik-bisik begitu?" tanya Hanum penasaran. "Hanum, kamu mengagetkan saja." "Enggak, bukan dari siapa-siapa, hanya urusan kantor. Aku bisik-bisik karena takut mengganggumu," sahut Hangga sedikit panik. "Oh, begitu," ujar Hanum masih dengan rasa penasaran karena seperti ada yang disembunyikan oleh Hangga. Hingga suatu ketika rasa penasaran Hanum mulai memuncak. Malam itu, saat Hangga tengah tertidur lelap, Hanum diam-diam membuka ponsel Hangga untuk mencari tahu siapa yang selama ini sering menelpon suaminya itu. Namun nihil, Hanum tak menemukan apapun yang mencurigakan dari daftar panggilan maupun pesan masuk di ponsel Hangga. Apakah ini hanya perasaanku saja, terlalu berprasangka buruk dengan suamiku sendiri? Astaga, enggak, aku enggak boleh seperti ini, aku harus percaya pada Mas Hangga, ujar Hanum dalam hati. Hanum berusaha untuk menepiskan segala pikiran buruk tentang Hangga, namun ia tak bisa. Seolah ada sesuatu yang mengganjal dalam hati dan pikirannya. Hanum termenung sejenak dan mendadak memiliki pikiran untuk diam-diam mengikuti Hangga kemanapun ia pergi. "Sepertinya aku harus mengikuti Mas Hangga," gumam Hanum dengan mantap. Keesokan harinya, Hanum bertingkah sewajarnya saja di depan Hangga. Ia menyiapkan keperluan Hangga sebelum berangkat ke kantor seperti biasanya, termasuk membuatkan sarapan pagi untuknya. Saat sedang menikmati sarapan pagi, Hanum bertanya pada Hangga yang membuatnya sedikit heran. "Apakah hari ini kamu akan pergi ke tempat proyek itu lagi?" tanya Hanum mengalihkan pembicaraan. "Ya tentu saja, proyek itu baru saja dimulai dan aku harus mengecek kinerja para pekerja di sana." "Memangnya ada apa tiba-tiba kamu menanyakan itu?" ujar Hangga dengan heran. "Ah enggak, aku hanya ingin tahu saja," ucap Hanum sambil tersenyum. Hangga melirik ke arah jam tangannya yang menunjukkan pukul 7 tepat. Ia segera menghabiskan sisa makanannya dan bergegas untuk berangkat ke kantor. Seperti biasa, Hanum selalu mengantar sampai di depan teras rumah. Hangga berpamitan seraya mencium kening istrinya dan Hanum membalas dengan mencium tangan Hangga. "Sayang, kalau malam ini aku pulang terlambat, kamu tidur duluan saja ya. Nggak usah menungguku," ucap Hangga berpesan pada Hanum. "Memangnya kamu akan lembur hari ini, Mas?" tanya Hanum. "Sepertinya iya," sahut Hangga sedikit ragu. "Baiklah," tutur Hanum sambil tersenyum. "Aku berangkat dulu ya," ujar Hangga sambil mencium kening Hanum. "Iya, hati-hati di jalan ya, Mas," sahut Hanum. Hangga melambaikan tangannya dan perlahan suara deru mobil Hangga meninggalkan halaman rumahnya. Hanum segera mengambil ponselnya dan memesan taksi online untuk mengikuti Hangga dari belakang. Hanum menuliskan alamat yang dituju dalam aplikasi taksi online tersebut adalah ke lokasi proyek Hangga yang ia tunjukkan beberapa waktu lalu. Tak menunggu lama, taksi pesanan Hanum tiba di depan rumahnya dan ia segera bergegas untuk mengejar mobil Hangga sebelum tertinggal jauh. "Pak, tolong ikuti mobil berwarna hitam di depan ya. Tapi jangan sampai mobil itu tahu jika kita mengikutinya dari belakang," ucap Hanum. "Baik, Bu," sahut sopir taksi online tersebut. Awalnya Hanum masih bersikap tenang ketika mengikuti mobil Hangga, karena jalur yang ia lewati memang adalah jalan menuju ke tempat proyek itu. Namun rupanya mobil Hangga pada akhirnya berbelok ke jalan lain dan melenceng dari jalur yang semestinya. "Kenapa dia berbelok ke arah jalan lain? Seingatku ini bukan jalan menuju ke lokasi proyek," gumam Hanum dalam hati. Sementara itu di dalam mobilnya, Hangga sama sekali tidak menaruh rasa curiga sedikit pun jika ia sedang dikuntit. Saat sedang fokus menyetir mendadak ponselnya berdering. Hangga melirik ke layar ponselnya dan ternyata itu adalah telepon dari Bu Ratmi. Hangga menduga bahwa itu adalah Safa dan benar saja dugaan Hangga,
saat ia mengangkat telepon itu, terdengar suara gadis kecil itu yang begitu bersemangat menunggu kedatangan Hangga. "Halo," ucap Hangga. "Halo Papa, kapan mau datang ke rumah?" tanya Safa dengan bersemangat. "Iya Safa, ini Papa sedang perjalanan ke rumah, tunggu sebentar ya," sahut Hangga sambil terus fokus menyetir. Akhir-akhir ini setelah Dinda tiada, Hangga memang sering mengunjungi Safa dan menghabiskan waktu dengannya, atas permintaan Bumita. "Hore, baik Pak, Safa tunggu ya, dah," ujar Safa dengan antusias lalu menutup teleponnya. Hangga memacu mobilnya dengan kecepatan sedang melewati beberapa pemukiman warga, karena memang letak rumah Dinda yang berada di dalam sebuah gang. Seketika Hanum cemas dan gelisah, semua ketakutannya seolah benar-benar terjadi hari ini. Ia menyuruh sopir taksi online tersebut untuk terus mengikuti mobil Hangga yang ada di depannya. "Pak, ikuti terus mobil yang di depan," ujar Hanum dengan tergesa-gesa. "Tapi Bu, jalur ini sudah melenceng dari lokasi tujuan awal ketika Ibu memesan taksi online," sahut sopir tersebut. "Saya akan beri ongkos 2 kali lipat untuk pulang pergi, jadi abaikan saja pesanan saya tadi. Yang terpenting sekarang ikuti saja mobil hitam itu," ucap Hanum yang mulai terpancing emosi. "Baik Bu, kalau begitu," jawab sopir taksi online itu dengan gugup. Sopir taksi online itu akhirnya menuruti saja perintah dari Hanum. Selama perjalanan melewati pemukiman warga dan masuk ke dalam gang-gang kecil yang hanya bisa dilalui oleh satu mobil, seketika Hanum memicingkan matanya. Mencoba memutar ingatannya. Tapi, nihil. Tempat ini terasa asing baginya. Dia sama sekali tidak tahu tempat yang tengah dituju oleh suaminya. Hingga menimbulkan berbagai pertanyaan di dalam benaknya. Tak lama kemudian, mobil Hangga berhenti di depan sebuah rumah yang membuat Hanum terkejut. Ia melihat Bu Ratmi keluar dari rumah itu sambil menggandeng tangan Safa. Apa yang ada di hadapan mata Hanum saat ini benar-benar di luar dugaannya. Ia mengira jika Hangga sudah tidak lagi berurusan dengan mereka, namun nyatanya Hangga justru semakin terlihat akrab. "Apa-apaan ini semua?" ucap Hanum dengan suara lirih. "Papa!" teriak Safa sambil berlari memeluk Hangga. Hanum merasakan amarah dan kecewa beradu menjadi satu di dalam dirinya. Ia yang awalnya sudah menepiskan segala pikiran buruk tentang Hangga, kini semua pikiran dan prasangka buruk itu kembali menyelimuti dirinya. Apalagi ketika melihat Hangga memeluk Safa begitu erat dan menciumnya. Perlahan air mata menetes membasahi pipi Hanum, ia tak mampu lagi berkata-kata melihat pemandangan di depan matanya saat ini. Bab 164, merasa dikhianati, lagi. Hanum masih terdiam di dalam taksi online yang ia tumpangi. Kedua netranya menatap nanar ke arah Hangga yang sedang berjalan menghampiri Safa. Begitu banyak pertanyaan yang muncul di dalam benaknya. Ada apa sebenarnya? Kenapa Hangga pergi ke rumah Bu Ratmi dan bukan ke tempat proyek seperti yang ia katakan? Dan kenapa Hangga membohongi dirinya? Lagi. "Mas Hangga," lirihnya dengan hati yang terasa perih. Suara lirih Hanum berbaur bersama embusan angin yang masuk melalui celah jendela kaca taksi yang sengaja ia buka sedikit. Pandangannya masih terpaku pada Hangga yang sedang bermain dengan Safa. Sorot matanya terlihat kosong, namun pikirannya terasa penuh memikirkan berbagai kemungkinan yang terjadi saat ini. Meskipun begitu, Hanum tetap mencoba untuk berpikir positif terhadap suaminya itu. Dia tidak ingin berpikiran buruk dan menuduh Hangga hingga berimbas pada keharmonisan rumah tangga mereka yang sudah menjadi lebih baik. Hanum tidak ingin merasakan keretakan yang pernah terjadi dalam rumah tangganya. Cukup sekali saja ia merasakan pahitnya masa-masa itu. "Bu," panggil sang sopir. Namun, realita yang terjadi saat ini seakan menamparnya dengan keras. Memaksa memorinya untuk mengingat kembali kenangan pahit yang pernah menimpa rumah tangganya dengan Hangga. Kebersamaan Hangga dengan Safa dan juga kebohongan yang dibuat lagi oleh suaminya saat ini benar-benar menjatuhkan Hanum ke dalam jurang kekecewaan. "Bu," panggil sopir itu lagi. Hanum tersentak saat mendengar suara yang agak keras memasuki indera pendengarannya. Ia pun mengalihkan pandangannya menatap sopir taksi yang tengah menatapnya melalui kaca spion. "Maaf, Ibu mau turun di sini atau bagaimana? Kita sudah lumayan lama berhenti di sini," tanya sopir itu. Hanum terdiam sejenak. Ia kembali menatap Hangga,
dan tanpa mengalihkan pandangannya menjawab, "Nggak usah, Pak. Kita kembali lagi ke alamat tadi aja." Sopir taksi yang mendengar jawaban wanita yang tengah hamil tersebut mengernyit pelan, merasa heran dengan permintaan penumpangnya itu. Meskipun begitu, ia pun menuruti permintaan Hanum. Sopir taksi itu pun segera memutar kemudi di depannya, mengantarkan mereka kembali ke alamat tempat ia menjemput wanita yang duduk di kursi penumpang tersebut. Hanum yang merasakan taksi yang ia tumpangi kembali bergerak meninggalkan tempat itu pun lantas menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi penumpang. Ia merasa lelah dan ingin marah. Mungkin karena pengaruh dirinya yang sedang hamil juga, ia menjadi sangat sensitif dan suasana hatinya mudah berubah-ubah. Ditambah lagi, hari ini ia menemukan fakta lain bahwa suaminya kembali membohonginya dirinya setelah berjanji untuk saling terbuka satu sama lain. "Kenapa kamu melakukan ini lagi, Mas? Kenapa kamu berbohong lagi?" Mata Hanum berkaca-kaca. Ia merasa tubuhnya sangat lemas karena memikirkan pengkhianatan yang mungkin saja terulang kembali. Sepanjang perjalanan pulang, ia hanya memandang kosong jalanan yang terlihat ramai oleh kendaraan yang berlalu lalang. Sesampainya di rumah, setelah membayar ongkos taksi, Hanum masuk ke dalam rumah dengan tergesa-gesa. Perasaannya bercampur aduk dan entah kenapa ia merasa emosinya semakin memuncak. "Nyonya, sudah pulang." Sapaan dari Mbok Mar yang baru saja muncul dari arah dapur tidak mendapat jawaban apapun dari sang empunya. Mbok Mar mengerutkan kening, heran karena Hanum tidak menghiraukan dirinya. Ia memutuskan untuk mengikuti Hanum yang langsung menuju kamarnya untuk berjaga-jaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena Hanum melangkah dengan cepat di saat dirinya tengah berbadan dua. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat Mbok Mar semakin terkejut. Hanum membanting pintu kamarnya tepat di depan wajah Mbok Mar. Mbok Mar sampai tidak bisa berkata-kata karena terlalu terkejut dan bingung. "Duh Gusti, Nyonya Hanum kenapa lagi?" "Ya," gumamnya bertanya-tanya. Tangan Mbok Mar terangkat ingin mengetuk pintu di hadapannya. Namun ia urungkan, dengan berat hati dan rasa khawatir Mbok Mar memutuskan untuk meninggalkan Hanum yang berada di dalam kamar. Mungkin beliau membutuhkan waktu untuk sendiri dulu. Semoga nggak terjadi apa-apa pada Nyonya Hanum dan bayinya, harap wanita itu. Mbok Mar pun kembali ke dapur untuk melanjutkan pekerjaannya yang sempat tertunda. Ingatkan dia untuk menyampaikan keadaan Hanum saat ini pada Hangga dan juga Bu Dinar. Sementara itu di dalam kamar, Hanum menumpahkan air matanya yang sudah ia tahan sejak meminta sopir taksi untuk kembali ke rumah. Hanum benar-benar tidak bisa memikirkan apapun lagi selain kemungkinan bahwa suaminya itu kembali mengkhianatinya. Membayangkannya saja sudah membuat hati Hanum terasa teriris, sangat perih. "Sebenarnya apa yang kamu lakukan di belakangku, Mas? Kamu mengkhianatiku lagi. Setelah janji yang sudah kamu buat sendiri. Kamu mau mengingkari janjimu sendiri, Mas?" Hanum terseduh. Ia tidak bisa menghentikan tangisannya. Sekitarnya terasa buram dan pikirannya benar-benar kosong-kosong selain kata Hangga dan pengkhianatan. Ia bahkan tidak ingat bagaimana ia bisa sampai di dalam kamar dan menangis seperti ini. Ya, sebenarnya Hanum bukannya tidak menghiraukan Mbok Mar. Hanya saja, ia memang tidak menyadari kehadiran wanita parubaya yang menyambut kepulangannya tadi. Hanum juga tidak tahu jika Mbok Mar mengikutinya sampai di depan kamar dan mengalami perlakuan kasar yang Hanum sendiri tidak menyadarinya. Beralih pada Hangga yang sedang berada di rumah Bu Ratmi. Saat ini, Hangga sedang bermain dengan Safa. Bocah malang yang baru saja ditinggalkan oleh sang ibu untuk selama-lamanya itu terlihat senang dengan kehadiran Hangga selaku ayah kandungnya. Safa seakan lupa akan peristiwa yang menimpa Dinda dan berperilaku seperti biasanya. Hangga menghela napas pelan. Di kepalanya saat ini terdapat banyak masalah yang semakin menumpuk. Ia merasa bersalah karena harus membohongi istrinya lagi. Ia hanya merasa bingung untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Sekali lagi Hangga menatap Safa yang kini sudah terlihat bosan. Hangga berpikir sejenak, kemudian mendekati Safa. Saat ini Bu Ratmi sedang mengantarkan kotak makan yang masih tersisa cukup banyak dari acara 7 harian Dinda untuk tetangga di sekitar rumah. Oleh karena itu, Hangga sekarang bertugas untuk menemani Safa agar anak itu tidak bermain sendirian. "Safa, mau bermain di taman dekat rumah enggak?"
Safa pasti bosan kan bermain di dalam rumah terus. Tawar Hangga. Safa mengangguk antusias mendengar ajakan sang ayah. Sembari melompat-lompat kecil ia menjawab, Safa mau, Papa. Ayo kita ke sana sekarang. Hangga tersenyum dan mengangguk. Kemudian menggandeng tangan kecil sang anak untuk berjalan bersama menuju taman di dekat tempat tinggal Dinda. Sesampainya di taman tersebut, Safa dengan semangat menarik tangan Hangga menuju perosotan khusus anak-anak. Dengan cepat ia menaiki tangga kemudian meluncur dan langsung ditangkap oleh Hangga yang sudah berjaga di depan perosotan tersebut. Raut wajah Safa terlihat sangat bahagia, dan hal itu membuat Hangga merasa lega karena untuk saat ini Safa tidak teringat dengan ibunya. Tiba-tiba Safa berlari menuju sebuah ayunan. Ia pun berusaha duduk di ayunan tersebut. Papa, ayo dorong Safa. Hangga pun segera menuruti permintaan Safa. Ia mendorong pelan ayunan yang diduduki Safa itu sehingga membuat sang anak merasa sangat gembira. Mereka terlihat bersenang-senang meskipun hanya dengan sebuah ayunan. Tidak lama kemudian telinga Hangga mendengar suara Bu Ratmi dan seorang warga. Hangga hanya mendengarkan obrolan itu dengan tangan yang terus menggerakkan ayunan. Namun, gerakan itu berhenti saat Hangga mendengar obrolan mereka yang terdengar tidak enak di telinganya. The next day. Bab 165, Egois. Hangga terdiam sejenak, kemudian menarik pelan tangan Safa untuk mengalihkan perhatian anak itu. Dia mengarahkan sang anak untuk ganti posisi agar Hangga bisa menguping obrolan Bu Ratmi dengan warga tersebut. Safa, mau pindah di ayunan sebelah enggak? Kan Safa udah coba ayunan yang ini, jadi Safa bisa coba juga yang di sebelah, usul Hangga tiba-tiba. Bocah itu berpikir sebentar, kemudian mengangguk dengan cepat, menyetujui ide sang ayah. Hangga pun tersenyum dan segera membantu anaknya menaiki ayunan di sebelah. Dia pun memposisikan diri untuk mendengarkan obrolan Bu Ratmi tadi. Awalnya Hangga mendengar warga tersebut menanyakan kabar Bu Ratmi dan merasa iba dengan apa yang menimpa keluarganya. Namun, setelah itu obrolan mereka menyebut tentang hak asuh anak. Maksud ibu gimana? Ya. Suara Bu Ratmi terdengar. Hangga pun memasang telinganya baik-baik. Ya begitu, Bu. Saya masih nggak paham sama keluarga ibu. Yang namanya hak asuh anak kan nggak bisa dibungkam dengan uang gitu aja. Kok bisa gitu, loh, ada bapak yang tega anaknya dititipkan ke ibu mertuanya dan nggak diasuh sama bapaknya sendiri. Apalagi dia juga tahu, ibu mertuanya ini kan udah bukan waktunya yang masih mengasuh anak kecil. Begitu, Bu. Hangga mengepalkan tangannya mendengar ucapan warga tersebut. Dia tidak habis pikir kenapa orang tersebut bisa mempunyai pikiran seperti itu terhadapnya. Hangga mencoba menahan emosinya karena saat ini ia sedang bersama dengan Safa. Namun, ia sudah tidak ingin berada di sini lagi. Hangga pun berjongkok di depan Safa yang duduk di ayunan. Safa, kita pulang sekarang, yuk. Kita udah lama nih main di sini. Safa pasti capek dan lapar, kan? Ajak Hangga. Iya, Papa. Safa lapar dan mau makan, sahut bocah itu. Kalau gitu, ayo kita pulang dan makan yang banyak, biar Safa bisa main lagi sama Papa, balas Hangga. Safa mengangguk antusias. Seperti tadi, saat ini pun Hangga kembali menggandeng tangan anaknya. Selama perjalanan kembali ke rumah Bu Ratmi, Hangga mencoba menenangkan diri meskipun pikirannya penuh dengan obrolan antara Bu Ratmi dan warga tadi. Sesampainya di rumah, Hangga mengajak Safa untuk beristirahat sejenak di ruang tamu. Mereka duduk bersebelahan dengan Safa yang menyandarkan tubuhnya pada sang ayah. Tidak lama kemudian, Hangga melihat Bu Ratmi memasuki rumah. Bu Ratmi yang melihat Hangga dan Safa sedang duduk pun segera menghampiri mereka. Kalian sudah makan belum? Mau ibu masakin apa? Tanya Bu Ratmi. Hangga hanya diam, namun tatapannya yang penuh amarah terus terarah pada wanita parubaya di depannya itu. Bu Ratmi pun menyadarinya. Dia membalas tatapan Hangga dengan pandangan bertanya. Kamu kenapa, Nak Hangga? Ada masalah di kantor? Atau ada sesuatu yang terjadi dengan Safa? Tanya Bu Ratmi takut-takut. Nadanya sedikit cemas saat bertanya tentang Safa yang hanya diam, tidak memahami situasi yang sedang terjadi antara sang ayah dan neneknya. Hangga menghembuskan napas pelan. Aku mau ngomong sesuatu, Bu.
Tapi aku nggak mau ngomong di depan Safa. Bu Ratmi bingung, namun menuruti keinginan Hangga. Mungkin pembicaraan ini lebih baik tidak didengar oleh Safa, begitu pikirnya. Safa sayang, ikut nenek sebentar, yuk. Nanti Safa bisa main lagi sama papa. Safa menoleh pada ayahnya, dan melihat Hangga tersenyum dan mengangguk padanya. Safa pun mendekat ke arah Bu Ratmi. Akhirnya, Bu Ratmi menitipkan Safa pada tetangga di samping rumah. Setelah itu, Bu Ratmi segera masuk ke dalam rumah dan duduk di seberang Hangga yang sudah menunggu. Nak Hangga. Hangga sudah akan membuka suaranya sebelum Bu Ratmi menyebut namanya. Ia pun mengurungkan niatnya saat melihat jika Bu Ratmi ingin melanjutkan ucapannya. Sejujurnya, sekarang ibu benar-benar merasa lelah. Mungkin karena ibu juga sudah tua, jadi mengasuh anak kecil saja sudah membuat badan ibu sangat kelelahan. Hangga mengerutkan kening, merasa tidak senang dengan topik obrolan ini. Apalagi, setiap ada keperluan atau harus mengerjakan sesuatu, ibu harus menitipkan Safa ke tetangga atau orang-orang yang ibu kenal, agar anak itu nggak lelah atau bosan jika terus ikut dengan ibu. Ibu merasa sangat kasihan dengan anak itu, karena bisa dibilang, dia jadi jarang menghabiskan waktu untuk bermain dengan keluarganya sendiri. Dia lebih sering bermain dengan anak-anak tetangga, bahkan sudah seperti anak mereka sendiri. Hangga yang mendengarnya pun merasa tersindir. Emosinya tersulut, dia benar-benar tidak suka dengan arah pembicaraan mereka. Dia pun segera menyela saat Bu Ratmi ingin mengucapkan sesuatu lagi. Hangga cuma mau hubungan kita semua baik-baik saja tanpa menyusahkan rumah tanggaku sendiri, Bu. Hangga berargumen. Cepat dan tegas. Itulah kesan Bu Ratmi terhadap ucapan Hangga barusan. Hangga benar-benar tidak membiarkan Bu Ratmi mengungkapkan semua keluh kesahnya di saat Hangga sendiri masih bingung akan hubungannya dengan Hanum saat ini. Hangga tahu solusi yang saat ini kita lakukan bukanlah yang terbaik, tapi setidaknya aku sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk semuanya, lanjutnya. Hangga terdiam sejenak. Kalau boleh jujur, aku juga nggak mau melakukan ini. Seakan-akan aku hanya membayar anak dengan uang, dan menitipkannya begitu saja pada ibu. Tapi saat ini Hanum sedang hamil, Bu. Hangga hanya ingin meminta pengertian dari ibu sebagai sesama perempuan. Tapi Safa anakmu, Hangga. Bu Ratmi menyela dengan keras. Dia darah dagingmu juga. Dan kamu juga harusnya tahu kalau ibu sudah tua, badan ibu sudah tidak kuat untuk beraktivitas seperti anak muda jika harus mengikuti kemauan Safa yang selalu ingin bermain ini dan itu. Badan ibu sudah cepat lelah, Hangga. Bu Ratmi menyergah, dan terdengar sangat egois kali ini. Bukannya aku juga sudah memberi ibu uang lebih. Uang yang Hangga berikan bukan hanya untuk keperluan Safa saja, tapi juga untuk keperluan ibu sendiri. Salah satunya ya untuk itu, jika ibu merasa lelah, ibu bisa memanggil tukang pijat untuk memijat badan ibu. Selesai, kan, masalahnya. Hangga bersikeras. Bu Ratmi menggelengkan kepalanya, tidak percaya dengan balasan Hangga akan ucapannya. Kamu benar-benar egois, Hangga. Kamu nggak memikirkan perasaan Safa yang baru saja kehilangan ibunya sendiri di umurnya yang masih sangat kecil, bahkan mungkin dia belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Bu Ratmi menjadi ikut emosi. Yang kamu pikirkan cuma rumah tanggamu dengan Hanum, tapi kamu sama sekali nggak peduli dengan anak kandungmu sendiri. Hangga tidak terima dengan ucapan Bu Ratmi yang menyebutnya egois dan tidak memikirkan perasaan Safa, padahal dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membagi waktunya seadil mungkin. Bu, Hangga juga nggak mau berada di posisi sekarang ini. Tapi prioritas Hangga saat ini adalah Hanum dan calon bayi kami, Bu. Ibu sendiri juga pasti tahu, kan, apa yang sudah dialami oleh Hanum. Dan itu semua karena Dinda, Bu. Kami berdua hampir kehilangan bayi yang kami nanti-nantikan selama ini. Hangga membalikkan kenyataan. Bu Ratmi tersentak, kaget mendengar Hangga yang berteriak padanya. Hening menyelimuti keduanya setelah Hangga mengeluarkan semua unek-uneknya. Baik Hangga dan Bu Ratmi terdiam dengan pikiran masing-masing. Aku hanya akan tetap melakukan apa yang sekarang kulakukan. Hangga akan tetap memprioritaskan Hanum dan bayi yang dikandungnya. Tapi aku juga akan tetap memberikan waktu untuk menemani Safa, karena aku memanglah ayah kandungnya, tandasnya. Bab 166, Amarah Hanum.
Bu Ratmi yang mendengar jawaban dari Hangga hanya mampu terdiam. Bagaimanapun dia tak kuasa atas segalanya, apalagi sekadar mengambil keputusan dan meminta Hangga untuk tetap berada di sana agar bisa sejenak lebih lama bersama dengan Safa. Mata Bu Ratmi terlihat begitu nanar, pun dengan pandangannya yang sudah mulai buram karena air mata telah begitu menggenangi peluk. Lidahnya begitu keluh namun Bu Ratmi terus berusaha melapangkan hati. Bukan haknya untuk memaksa Hangga agar mau sedikit mengedepankan Safa meski sebenarnya Bu Ratmi begitu ingin. Dia jelas merasa sangat kasihan pada sang cucu yang cukup jarang ditunggui orang tuanya. Apalagi sekarang Dinda pun telah tiada. Untuk kesekian kalinya Bu Ratmi menghela napas panjang mencoba mengusir rasa sesak yang sejak tadi begitu melingkupi dada. Sementara itu, Hangga yang melihat Bu Ratmi tiba-tiba terdiam sontak dipenuhi rasa bersalah dan sesal. Apalagi saat dia dapati setetes air mata mulai membasahi pipi Bu Ratmi namun dengan cepat wanita setengah baya itu usap. Bu, maafkan Hangga karena tak bisa terlalu banyak meluangkan waktu untuk Safa. Bukan maksud Hangga tak ingin melakukannya, tetapi Hangga masih membutuhkan waktu, Bu. Hangga mohon ibu bersabarlah dulu. Aku akan segera mencari waktu yang pas untuk membicarakan ini dengan Hanum kembali. Hangga mencoba untuk memberikan pengertian lebih. Enggak apa-apa. Ibu mengerti, gumam Bu Ratmi pelan. Tentu gurat kecewa tampak jelas di wajah wanita itu. Suasananya masih cukup runyam. Hanum sendiri jadi lebih sensitif karena kehamilannya. Hangga harap ibu dan Safa mau bersabar. Hangga kembali berucap. Ibu akan memaklumi itu. Pun dengan Safa. Rasanya ibu tak boleh lelah untuk menasihatinya tiap kali anak itu rindu padamu, kan? Bu Ratmi mengulas senyum kecilnya. Sebuah senyuman yang dipenuhi dengan gurat pilu. Kami nggak masalah. Pikirkan saja Hanum dan buah hatimu, nak. Kamu benar, mereka jauh lebih membutuhkanmu, imbu Bu Ratmi yang entah benar-benar memberikan sebuah wejangan atau sekadar menoreh sindiran. Bu, tolong jangan seperti itu, lirih Hangga tak tahu harus bagaimana. Dia paham kalau sikapnya saat ini terkesan berat sebelah, namun rasanya memang cukup sulit membahas perihal dirinya dan Safa pada Hanum sekarang. Bahkan sejujurnya Hangga sendiri tak tahu kapan waktu tepat yang dia maksudkan. Hangga pun sedikit pesimis jika kesempatan dirinya membicarakan ini dengan Hanum akan benar-benar ada. Kalau ibu merasa capek mengurus Safa sendirian, nanti Hangga bisa mencarikan pembantu untuk memperingan pekerjaan sehari-hari ibu. Atau ibu bisa mencari pekerja yang menurut ibu cukup cocok untuk membantu pekerjaan ibu sehari-hari. Soal bayaran nanti biar menjadi tanggung jawab Hangga. Hangga memberikan solusi. Iya, terserah apa maumu saja, nak. Ibu hanya bisa menurut saja, jawab Bu Ratmi tampak begitu pasrah. Seolah hatinya telah mati untuk membuat harapan lagi. Toh, Bu Ratmi akui dirinya juga cukup butuh seseorang guna membantunya membereskan pekerjaan sehari-hari. Badannya sudah cukup renta dan mudah pegal jika harus menyelesaikan apa-apa sendirian. Belum lagi mengawasi Safa yang cukup hiperaktif. Dengan adanya seorang pekerja, Bu Ratmi berharap dirinya bisa semakin fokus mendidik dan mengawasi Safa. Juga menjadi teman bermain anak itu saat Hangga tak juga kembali berkunjung. Kebersamaan itu dipenuhi dengan suasana sunyi. Sementara hari kian menunjukkan kelamnya. Hangga pun akhirnya memutuskan untuk pulang setelah sebelumnya berpamitan dengan Bu Rahmi dan juga Safa. Memasuki mobil, Hangga berkali-kali mengatur deru napas sebelum akhirnya mulai melajukan kendaraan meninggalkan pelataran rumah bergaya sederhana tersebut. Pikirannya terasa begitu penat. Dia tak menyangka masalah yang pernah dia ciptakan dulu bisa memberikan efek pening bahkan sampai sekarang. Tibanya di kediaman, kening Hangga seketika berkerut saat dia dapati suasana rumah terasa begitu hening. Hangga membuka pintu utama namun lagi-lagi pria itu hanya disambut dengan kegelapan. Ada apa ini? Gumam Hangga pelan, pria itu pun melangkahkan kakinya masuk menuju saklar lampu yang tentu letaknya sudah sangat dia hafal. Betapa terkejutnya Hangga saat lampu ruang tengah menyala dan dia dapati Hanum tengah duduk sendirian di sana sembari melipat kedua tangan di depan dada. Sayang, ada apa? Kenapa kamu duduk di sana sendirian? Dan, apa ini? Kenapa wajahmu sembab sekali? Kamu habis nangis?
Hangga yang melihat Hanum menekuk bibir cemberut pun seketika mendekat bahkan menangkup kedua pipi istrinya tersebut, namun dengan cepat Hanum menampik tangan Hangga hingga terlepas dari pipinya. Sikap Hanum jelas membuat Hangga semakin bingung. "Jangan menyentuhku. Aku tak sudi disentuh oleh pria sepertimu." Serga Hanum menaikkan intonasi suaranya. Di tempatnya Hangga kian berkerut bingung. Tunggu, ada apa sebenarnya, sayang? Apa salahku? Kenapa kamu tiba-tiba seperti ini? Dan juga, di mana Mbok Mar? Kenapa kamu sendirian?" Dengan cepat Hangga memberondong Hanum dengan banyak tanya. Semenjak kehamilan sang istri Hangga memang sudah sering mendapati Hanum bersikap ketus seperti ini, meski ada kalanya istrinya itu juga tiba-tiba bersikap kembali romantis bahkan seolah tak ingin lepas darinya. Namun tetap saja segala respon negatif yang Hanum tunjukkan selalu berhasil membuat Hangga khawatir. "Hanum, ada apa? Jangan seperti ini. Kamu benar-benar membuatku takut," gumam Hangga saat Hanum berubah menatapnya dengan pandangan dan juga raut wajah yang begitu datar. "Kamu tega!" Seketika Hanum berteriak histeris sembari memukul dada Hangga agar menjauh darinya. Ada apa? Tega bagaimana?" Hangga masih tak mengerti. Dengan cepat pria itu mengambil ponsel di saku celananya kemudian mengecek pesan yang masuk di sana. Tak ada satu pesan pun dari Hanum yang belum dia balas. Hangga benar-benar bingung apa salahnya sekarang. Akhirnya pria itu pun melemparkan benda pipi di tangannya tersebut hingga jatuh pada bantalan sofa yang ada tepat di samping Hanum. "Sayang, maafkan aku yang telah salah ini," ucap Hangga mengiba. Tak lupa pria itu menarik salah satu telapak tangan Hanum dan menggenggamnya erat. Di ruangan itu Hangga tak bosan-bosannya mengutarakan maaf meski sebenarnya hingga beberapa menit berlalu pun dia masih tak tahu pasti apa kesalahan yang telah dirinya lakukan. Bahkan kalau diingat-ingat kembali, ini juga bukanlah hari anniversary mereka, bukan tanggal ulang tahun Hanum, juga bukan merupakan sebuah waktu istimewa hingga harus diadakan sebuah perayaan. Hangga pun tak merasa memiliki janji pada Hanum yang harus segera diwujudkan hari ini juga. Sebenarnya salah apa aku ini? Dalam hati Hangga masih berusaha mengingat. "Oh, aku bahkan hampir lupa," seru Hangga saat angannya telah menemukan sesuatu yang janggal. Sementara Hanum menahan jemarinya yang sudah sempat hendak dia tarik agar lepas dari genggaman sang suami. Dalam hati Hanum berharap Hangga telah sadar dan berniat menjelaskan apa yang tadi sempat dirinya lihat. Terkait interaksi yang terjadi di antara pria itu dengan Safa. かさんありがとうございます。ゴールが見えてきた。ねえ、カカ歩くの早い。そう。カズハルさん、そろそろ仕事戻ります。ゴールまでもう少し。ありがとうございます。仕事